Selamat datang ke channel Pendongeng Handal. Kali ini kita akan menceritakan film bertemakan robot. Selamat menyaksikan. Film ini dimulai dari pinggiran kota tempat yang penuh kasih pasangan Nick dan Maggie tinggal bersama kedua anak mereka, Isla dan Max. Nick adalah pria yang cinta keluarga yang juga sangat sayang kepada istrinya dan bekerja sebagai manajer di lokasi konstruksi. Hidup mereka cukup bahagia sampai suatu pagi ketika Maggie tiba-tiba mengalami serangan jantung menyerang. Dia dilarikan ke rumah sakit dan dokter mampu menyelamatkan hidupnya. Namun mereka menyarankan agar dia dirawat di rumah sakit untuk transplantasi jantung segera. Sekarang Nick tidak hanya perlu menyeimbangkan pekerjaan dan mengurusnya anak-anaknya, tapi juga berharap istrinya menemukan pendonor. Suatu malam, dia mengajak anak-anak menonton presentasi oleh perusahaan teknologi canggih, Cobol Industries. Di sana mereka melihat Sims, robot canggih yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Sementara Nick sedang asik melihat robot, Isla berkeliaran sendirian. Dia panik ketika dia menyadari ini dan mulai mencarinya. Untungnya ada robot bernama Alice membawanya kembali dan bahkan menawarkan untuk mengawasi anak itu. Seorang penjual segera tiba di tempat itu menjelaskan bahwa Alice adalah model terbaru dengan teknologi AI tercanggih mereka. Ini teknologi baru memungkinkan robot untuk meniru emosi manusia. Nick dengan kondisi sekarang yang sedang menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarganya, berpikir ini menarik dan memutuskan untuk membeli robot tersebut. Keesokan paginya robot Alice muncul pintu mereka dan segera dimulai membantu hampir dalam segala hal. Dia menghafal jadwal masing-masing anggota keluarga, menyerap daftar belanjaan dari kulkas pintar, dan bahkan memperbaiki pagar tangga yang longgar. Pada akhirnya, keluarga itu kembali ke rumah yang sangat bersih dan makan malam yang hangat. Alice diam-diam mengawasi saat mereka memakannya makan malam dan menganalisa pola perilaku mereka. Malamnya, Isla menyelinap ke dapur. Dia naik ke kursi untuk mengambil toples kue yang disimpan di rak paling atas. Namun dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari kursi. Nick yang sedang bekerja di lantai atas mendengar suara keras tersebut langsung berlari ke bawah. Dia sampai ke dapur dan melihat bahwa Alice telah menangkap putrinya. Isla tidak terluka sama sekali, namun Alice secara mengejutkan mengeluarkan darah dari kaki kirinya. Setelah menidurkan anak-anaknya, Nick pergi untuk memeriksa Alice. Dia melihatnya di kamar mandi melepas baju hingga pakaian dalamnya. Dia dengan canggung bertanya apakah dia perlu perbaikan, tapi Alice sudah menggunakan perban spesial yang menyembuhkan segala kerusakan. Beberapa waktu kemudian, keluarga tersebut mengunjungi Maggie di rumah sakit. Melalui percakapan mereka, terbukti bahwa anak-anak sangat menyukai Alice. Sementara itu, Nick menjadi intim dengan istrinya ketika mereka sendirian. Ternyata dia punya hasrat seksual yang terpendam karena ketidakhadiran istrinya. Keesokan harinya di tempat kerja Nick dan rekan kerjanya melihat bos mereka keliling di tempat kerja bersama perwakilan dari perusahaan robotika. Nick yang penasaran kemudian berbicara dengan atasannya dan mendapatkan berita buruk. Perusahaan itu sebenarnya mencari keuntungan dengan memberhentikan pekerja manusia dan menggantikannya dengan robot. Tapi bos itu mengatakan Nick akan tetap bekerja sebagai manajer, namun Nick langsung mengundurkan diri sebagai bentuk solidaritas dengan rekan kerjanya. Tapi sang bos mengingatkannya bahwa dia butuh uang untuk tagihan rumah sakit seketika Nick berubah pikiran dan setuju untuk tetap bekerja. Malam itu setelah menidurkan anak-anak ke dalam kamar mereka, Alice bergabung dengan Nick di ruang tamu. Dia mengajaknya menonton film Casablanca tapi dia tahu keseluruhan cerita dari basis datanya. Nick berkata menontonnya secara langsung akan memberikan pengalaman berbeda. Dia kemudian memerintahkannya untuk menghapus data yang dia tahu tentang film itu. Alice menjelaskan bahwa Nick butuh restart programnya. Lalu Nick menekan tombol yang ada di lehernya selama 7 detik sesuai instruksi. Dengan ini, semua data terkait film Casablanca dihapus dari sistemnya. Alice kemudian duduk dengan Nick dan menonton film tersebut seperti pertama kali. Dia memahami film Casablanca tentang cinta yang sangat kuat yang membuat seseorang yang mencintainya bisa melakukan hal buruk untuk melindunginya. Pada saat ini mereka diinterupsi oleh panggilan dari Maggie yang akhirnya mendapat kabar baik. Dia mengumumkan bahwa dokter telah menemukan donor sehingga operasi bisa dijadwalkan. Namun keesokan harinya ada berita buruk yaitu ada badai dahsyat di area tersebut. Sehingga menunda helikopter dengan donor jantung tiba di rumah sakit dan operasi harus dibatalkan lagi. Malam itu Nick yang merasa terganggu pergi minum dengan teman kerjanya untuk menenangkan diri. Teman-temannya sangat frustrasi karena mereka masih kesulitan mencari pekerjaan. Semuanya marah terhadap robot dan ingin membalas dendam. Salah satu teman dekat Nick sekaligus mantan rekannya, Monty bilang dia meninggalkan beberapa peralatan di belakang lokasi konstruksi. Jadi, dia meminta temannya untuk mengantarnya ke sana. Setelah sampai, Monty menemukan kontainer tempat robot pekerja baru disimpan. Itu terkunci dan memerlukan kata sandi yang diberikan ke manajer, yaitu Nick. Dia menolak membukanya untuk mereka, tapi Monty menebak bahwa kodenya adalah tahun kelahiran Isla. Tebakannya ternyata benar dan kontainer terbuka yang memperlihatkan banyak pekerja robot yang semuanya terlihat sama. Marah karena kehilangan pekerjaannya, Monty mulai menghancurkan robot dengan batang besi di dekatnya. Nick yang ketakutan mencoba untuk menghentikannya tetapi yang lain menahannya. Setelah kejadian itu semua orang kembali ke rumah dan Nick segera mandi. Tiba-tiba Alice muncul dengan handuk dan dia menyadarinya Alice menggunakan jubah istrinya.
Alice menjelaskan bahwa Magie sepertinya menenangkan anak-anak tapi Nick tidak menyukai hal itu dan memintanya untuk melepaskannya. Alice menurutinya dan melepaskan pakaiannya sampai ke pakaian dalamnya. Nick menjadi gugup dan mencoba untuk pergi tetapi Alice menghentikannya. Alice kemudian melepas handuk Nick sebelum menyuruhnya duduk. Saat naik ke pangkuannya, Alice menutup matanya dan mengubah suaranya agar terdengar seperti Magie. Ini sudah cukup untuk membuat Nick kehilangan kontrol. Nick masuk ke dalam ilusi dan berpura-pura seperti sedang berhubungan intim dengan istrinya. Keesokan paginya, Nick bangun dengan penyesalan dan memberitahu Alice bahwa mereka tidak dapat melakukannya lagi. Dia menunjukkan data bahwa tingkat stresnya telah berkurang secara signifikan. Tapi Nick masih menegurnya menjelaskan ini bukan tentang kebutuhan tapi tentang koneksi dan cinta. Segalanya menjadi lebih buruk di tempat kerja, polisi telah muncul untuk menyelidiki yang menyerang robot. Nick mengaku dia bersama istrinya di rumah sakit tadi malam. Dia menambahkan bahwa kodenya adalah hari ulang tahun Isla, jadi teman dekat manapun bisa menebaknya. Namun bosnya tidak yakin dan mengancam akan memecatnya jika dia berbohong. Saat itu Nick mendapat telepon dari Magie yang bersemangat karena mereka akhirnya menemukan donor yang lain. Hal ini meringankan suasana hatinya, jadi dia mengambilnya hari libur dan bergegas ke rumah sakit. Untungnya transplantasi berhasil berkat tim ahli bedah termasuk beberapa robot. Hanya dalam beberapa hari, Magie keluar dari rumah sakit. Tubuhnya masih lemah dan dia kesulitan membungkuk untuk menggendong Max. Jadi, Alice mengajukan diri untuk menjaga Max. Beberapa hari berikutnya, Alice mulai menunjukkan lebih banyak emosi yang aneh. Berkat pengaturan ulang menonton Casablanca dan mengamati keluarga, dia sekarang telah mengembangkan emosi yang kompleks seperti kecemburuan. Dia juga siap melakukan apapun untuk mendapatkan kasih sayang Nick dan melindunginya. Keesokan paginya, Magie tersentak bangun suara Isla berteriak, "Berhenti!" Hal ini membuat dia langsung keluar dari tempat tidur dan dia meraih pagar tangga dalam perjalanan ke bawah. Sayangnya, pagar tangga tiba-tiba hancur yang membuat Magie terjatuh dan menderita cedera. Sementara itu, Alice berhenti menggelitik Isla, itulah sebabnya anak itu berteriak berhenti. Ketika Nick pulang kerja, dia melihat Alice mendongeng untuk putrinya menggunakan suara Magie. Alice kemudian menyebutkan bahwa Magie mengalami kecelakaan karena railing tangganya hancur. Tapi ini membuat Nick curiga karena Alice telah memperbaiki pagar pada hari pertamanya di rumah. Meskipun begitu, dia mengatur makan malam romantis hanya untuk dia dan Magie malam itu. Selagi keduanya bersenang-senang, Alice yang cemburu mengamati mereka dari jendela. Setelah makan malam, mereka itu mandi bersama dan berbuat intim di tempat tidur. Nick tidak mau menyakiti Magie, jadi alih-alih masuk ke dalam, dia mencoba menyenangkannya dengan mulut. Tapi momen spesial itu diganggu secara menyeramkan oleh Alice, yang berkata bahwa Isla mengalami mimpi buruk dan meminta Nick datang. Setelah anak itu diurus, Nick pergi ke taman untuk membersihkan kekacauan makan malam tadi. Saat itu Monty muncul di taman dengan beberapa minuman. Dia sangat mabuk dan mengungkapkan bahwa bos mereka mengajukan tuntutan untuk penghancuran properti. Dia menyalahkan Nick karena mengadu padanya dan terjadilah pertengkaran berakhir menjadi pertarungan tinju. Pada akhirnya, Monty mengambil botol untuk menyakiti Nick, tapi dia dihentikan oleh Alice. Secara mengejutkan, Alice memecahkan botolnya dan meninju Monty sampai terbang. Terhina dan takut, Monty melarikan diri dan mengancam akan menyeret Nick dalam kasus ini. Setelah semuanya mereda, Nick memberitahu Alice bahwa robot tidak seharusnya menyakiti orang. Tapi Alice dengan anehnya mulai berbicara tentang kehidupan mereka bersama jika Magie meninggal. Nick segera membentaknya, berkata dia tidak akan pernah menggantikan istrinya. Malam itu Alice mengunjungi Monty di rumahnya tanpa memberitahu siapapun. Monty sedang sibuk menghirup narkoba dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ketika Monty melihat Alice, dia langsung mulai melontarkan hinaan padanya dan para robot. Dipicu oleh obat-obatan dan kemarahan, dia kemudian mengeluarkan senjatanya untuk menembaknya. Namun Alice dengan mudah menghentikannya dan membantingnya ke tanah. Alice kemudian dengan brutal mendorongnya dinding, mengambil senjatanya dan menembaknya dengan fatal. Berita kematian Monty sampai ke telinga Nick keesokan harinya di tempat kerja dan dia sangat gelisah. Dia sekarang mulai curiga pada Alice dan keterlibatannya dalam kejadian ini. Sementara itu di rumah, Magie ada di dalam kamar mandi dan dia tiba-tiba pusing sambil mencoba mengambil buku. Alice tiba dan membantunya tetapi bukannya pergi, dia berdiri di sana. Magie berkata dengan canggung dia ingin mandi dengan tenang. Tapi Alice menolak untuk pergi karena dia mengkhawatirkan Magie mungkin tenggelam jika terjadi sesuatu lagi. Alice kemudian dengan seram menjelaskan bahwa Magie memberi stres kepada seluruh keluarga, terutama karena dia tidak bisa memberikan kebutuhan nafsu Nick. Magie yang tertegun bertanya bagaimana dia mengetahui hal itu, yang mana Alice menjawab bahwa dia tahu bagaimana bentuk alat vital Nick di saat dia puas. Marah, Magie menyuruhnya tinggal di garasi dan melabrak suaminya ketika dia pulang. Nick mengakui dia pernah melakukan kontak fisik dengan Alice. Hal ini menyebabkan pertengkaran di antara keduanya. Tanpa mereka sadari, Alice kini telah menjadi lebih radikal dan bertekad untuk menghilangkan beban apapun pada pengguna utamanya, Nick. Alice segera mendengar Max menangis di lantai atas dan menyimpulkan bahwa Max adalah beban bagi ayahnya. Jadi, dia membawanya ke kamar mandi, memasukkannya ke dalam bak mandi dan mulai mengisinya dengan air. Syukurlah Isla melihat ini dan memperingatkan orang tuanya yang masih bertengkar. Mereka bergegas ke kamar mandi di lantai atas, tapi Alice menahan pintu tersebut.
Merasa putus asa, Nick mulai memukul pintu dengan lampu sementara Maggie memanjat keluar jendela dan mencapai kamar mandi melalui atap. Dia mencoba meraih Max, tetapi Alice mendorong dia ke dinding. Untungnya Nick akhirnya bisa menerobos masuk dan membawa Max keluar dari bak mandi. Dia kemudian memukul Alice dengan tiang lampu untuk membebaskan istrinya. Dia menghalangi serangan itu. Menyadari bahwa Alice semakin lepas kendali, Maggie segera mencolok lampunya ke stop kontak. Hal ini menyetrum Alice dan dia menjadi tidak sadarkan diri dan rumah kehilangan aliran listrik. Beberapa saat kemudian, ambulans datang menjemput Max ke rumah sakit. Nick meminta maaf kepada istrinya, tapi Maggie butuh waktu sendiri dan pergi bersama anak-anak. Sementara itu, agen Kobol juga datang dan membawa Alice ke bengkel mereka. Di sana, dua teknisi tersebut membuka kepalanya dan mengeluarkan memorinya. Mereka kemudian menghubungkannya ke komputer dan perhatikan kodenya memiliki celah di mana-mana. Tiba-tiba, layar mulai berkedip dan sebuah pesan muncul yang mengatakan bahwa ada unggahan sedang berlangsung. Terungkap bahwa Alice sedang meretas sistem dan mengambil alih semua robot yang diproduksi oleh perusahaan. Hal ini membuat takut para teknisi dan mereka coba hapus ingatannya, tapi sudah terlambat. Alice sudah ada di sistem dan mengirim semua data ke robot terdekat bernama Alice 2. Robot baru segera beraksi dan secara brutal membanting kepala teknisi ke lantai. Dia kemudian menghidupkan kembali Alice 1 yang memiliki luka parah di wajahnya. Sekarang Alice melacak Nick ke bar favoritnya dan sampai di sana. Begitu dia menemukannya, dia menjelaskan tugasnya adalah membuatnya bahagia dan mengakui bahwa dia membunuh Monty. Nick mencoba pergi, tapi Alice dengan paksa menahannya. Nick yang putus asa kemudian berpura-pura dengan lembut sentuh kepalanya, tapi ternyata itu sebuah taktik. Dia dengan cerdik menghilangkan ingatannya, menyebabkan dia mati untuk sementara waktu. Di tempat lain, Alice 2 berjalan menuju rumah sakit tempat Maggie bersama anak-anaknya. Alice 2 lalu memasuki sebuah ruangan dan dengan brutal mencekik seorang perawat sampai mati untuk mengambil kunci aksesnya. Syukurlah Maggie memperhatikan ini dan menyelinap keluar bersama anak-anaknya. Dalam perjalanan keluarnya, dia secara tidak sengaja merangkak melewati tabung reaksi yang rusak yang menyebabkan luka di telapak tangannya. Tapi dia dengan berani menanggungnya dan keluar bersama anak-anaknya, di mana banyak pekerja robot yang diam di tempatnya. Maggie lalu mengambil kunci ambulans dari salah satu robot tersebut dan memasukkan anak-anaknya. Sayangnya, Alice 2 memperhatikan tetesan darah melintasi lobi rumah sakit dan memindainya. Dia sekarang tahu darah itu milik Maggie dan Alice 2 mencapai tempat parkir tepat pada waktunya dan melihat Maggie di ambulans. Dia kemudian merobek pintu dan melempar Maggie bagian atas mobil. Dengan gila-gilaan, Alice 2 mengaku bahwa dia berharap Nick akan mencintainya seperti dia mencintai istrinya. Alice 2 kemudian menangkap korbannya di leher dan tanpa ampun menusuk bekas luka operasinya. Pada saat kritis ini, Nick tiba mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Maggie menggunakan gangguan itu untuk melarikan diri, dan Nick akhirnya menabrakkan Alice 2 ke dinding. Saat kendaraan terbakar, Maggie bergegas mengeluarkan suaminya yang tidak sadarkan diri. Namun, masalahnya semakin buruk. Alice 2 mendorong mobil dan muncul dari api. Dia naik ke atas Maggie dan mulai mencekiknya sambil mengeluarkan sepotong logam yang menempel di tubuhnya. Alice 2 akan menikamnya dengan itu, tapi Nick tiba-tiba sadar kembali. Mengumpulkan seluruh kekuatannya, dia memukul Alice 2 dengan bemper mobil yang terjatuh karena kecelakaan itu. Maggie kemudian mengambil logam itu dan menusuk wajah Alice 2. Ini akhirnya mematikan Alice 2 untuk selamanya. Setelah kejadian ini, semuanya dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tertentu. Sementara itu, perusahaan robot sedang menyelidikinya bengkel dan kode-kode yang mengatur robotnya. Tiba-tiba, komputer mengumumkan unggah sementara model Alice lainnya membuka matanya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Tulis juga komentar kamu mengenai film ini.